diajak jalan sama mantan wakil wali kota Binjai, namanya Pak Anhar Monet, posisinya seperti Pak Eko, wakil wali kota. Kami jalan, saya dimintanya satu mobil dengan dia, mobil saya tinggal biji. Waktu di jalan, kami ngobrol-ngobrol, sehingga kok tiba-tiba saya ingin bertanya. Saya tanya beliau begini, Pak Wawa, saya manggilnya Wawa, singkatan wakil wali kota. Pak Wawa, saya bilang, dia pun jawab, ada apa Tan? Wawa ini kan masih jelas dia, Tan ini kan belum jelas arahnya. Udah lah ujung saya namanya Pang kan Irfan, ini kan yang Tan ini kan bahaya gitu. Saya bilang Pak minta tolong dengan pakai sasar aja nih, saya bilang ya aku Wawa aja. Saya ikuti perjalanan karir Bapak birokrat murni. Bapak dari staf biasa, kemudian jadi sekcam, jadi camat, jadi kabak, jadi kadis, kemudian jadi sekda. Sekarang Bapak jadi orang nomor 2 di Binjai. Dulu pernah nggak Bapak bayangkan Bapak bakal sesukses ini? Dia bilang saya nggak merasa sukses. Saya tengok di wajah dia pun nengok saya kami tengok-tengok anaknya. Saya bilang sama beliau, mohon maaf Pak, orang mau jadi wakil wali kota itu kadang-kadang pengorbanan luar biasa Pak. Bahkan maaf cerita sebagian orang sampai ada yang mengorbankan harta-hartanya. Bapak udah jadi wakil wali kota, Bapak bilang Bapak merasa nggak sukses. Di mana rasa syukur Bapak? Ustaz salah. Salah kenapa? Sama juga pandangan Ustaz sama pandangan orang lain. Bapak menganggap saya karena saya dari awal karirnya begini jadi wakil wali kota saya sukses. Saya merasa nggak sukses. Kenapa? Karena kalau hari ini saya jadi wakil wali kota, yang sukses bukan saya, yang sukses kedua orang tua saya. Gini ayah makku dulu dikolahkan aku. Kalau nggak karena tahajud makku tengah malam nggak jadi wakil wali kota. Jadi sebenarnya sekarang ada satu pertanyaan besar menunggu di hadapan saya. Saya bisa jadi, orang tua saya bisa jadikan saya wakil wali kota. Saya mampu nggak jadikan anak saya paling nggak sederajat dengan saya. Kalau saya nggak mampu, saya kalah sama ayah mak saya. Subhanallah, orang karir sudah di atas, tapi kita tidak lupa kepada orang tua. Dan baru itu saya mau ceramah diceramahi duluan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, coba renungkan, sudah ganti tahun, sudahkah kita jadi anak yang baik? Kalau hari ini orang tua kita masih ada, itulah harta kita yang paling berharga, dan itulah tiang dalam kehidupan kita. Nanti kalau tiang ini sudah hilang, baru terasa. Saya hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah berangkat karir dakwah dari nol betul. Mohon maaf cerita, sepeda motor pun dulu pinjam-pinjam di ceramah, sampai akhirnya Allah beri saya rezeki. Tapi orang tua saya meninggal sebelum saya merasa dakwah saya sudah seperti sekarang ini. Sekarang Allah beri saya rezeki, kadang-kadang kita ada punya kendaraan, tapi rasa saya hampa. Kenapa? Karena mak saya belum sempat naik ke kendaraan itu. Jadi sekarang mumpung orang tua masih ada, puas-puaskan, bahagiakan dia. Ada satu kisah inspiratif buat kita semua. Ada seorang ibu tua, renta, kehidupannya susah. Dia datang ke rumah anaknya, dan dia sudah terpaksa kami datang karena memang udah gak ada apa-apa lagi. Dia datang ke rumah anaknya, dia bilang, "Nak, ada apa mak? Pinjamlah uangmu dulu 100.000. Mak habis beras di rumah." Si anak tadi waktu ibunya ngomong gitu, jawabnya itu 17 rakaat lamanya. Udah lama jawabnya, kayak apa jawabannya? Tanya istriku dulu ya Nak. Rupanya STI Pak, suami takut istri. Tinggi dia ke belakang, mau dia jumpai istrinya di meja makan, dia lihat ada kotak susu anaknya, bandrolnya 50.000. Teringat dia belum makan, nyusui dia 2 tahun. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, 2 tahun 365 hari kali 2. Kalau satu hari 50.000 saja kebutuhan susu dia hitung selama 2 tahun, hutang dia 36 juta sama ibunya. Ini hari dia butuh cepet saja 100.000, aku harus pikir panjang. Aku anak durhaka, dia balikkan badannya, dia kejar ibunya, dia peluk ibunya. Bu, aku minta tolong, jangan pernah bilang pinjam lagi. Apa yang aku punya ini ibu punya juga. Apa saja yang aku ada hari ini itu juga punya ibu. Apapun yang ada padaku itu juga milik ibu. Lalu dia masuk, dia ambil uang 3 juta, dia masukkan dalam amplop, dia kasih sama ibunya.
Makanya istri pun jangan suka nakut-nakuti suami. Kadang-kadang kan suami ini jadi takut karena istri suka nakut-nakuti. Istri yang ideal itu yang paten, itu yang dia berani berkata kepada lakinya, bang, itu yang melahirkan kau, itu yang membesarkan kau, itu yang gak pernah berhenti mendoakan kau, dan itu orang yang gak pernah berhenti mencintai kau. Aku orang yang belakangan hadir di hatimu, bang. Itu dulu bahagiakan, karena itulah harta kita yang paling berharga. Itu dari istri. Bukan istri yang justru mengompor-ngompori suaminya untuk benci kepada ibunya sendiri. Ayo, coba introspeksi, muhasabah. Sudahkah kita jadi seorang anak yang baik buat orang tua kita? Sudahkah kita jadi suami yang baik, jadi istri yang baik? Ini momentum untuk merenung. Suami yang baik bagaimana Ustaz? Yang bertanggung jawab terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, nafkahnya, zahir, batin, dan bukan cuma bertanggung jawab terhadap harta, tapi menjamin harta yang dia bawa pulang adalah harta yang halal. Jangan pernah suami pulang membawa rezeki yang haram ke rumah, karena setiap yang dimakan istri anak, suami yang berdiri di padang mahsyar yang mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT. Setetes darah haram mengalir di tubuh istri dan anak kita akan melemahkan semangat ibadah istri anak kita kepada Allah SWT. Bahwa rezeki halal itu, halal itu buat berkah, halal itu buat tenang. Orang kalau menikmati yang halal pasti tenang. Ustaz bisa buktikan Ustaz? Saya kasih contoh. Coba ibu lihat kucing. Kucing tuh kalau saya perhatikan, makan dengan makanan yang kita beli sama makan dengan makanan yang dia curi, cara makannya juga beda. Perhatikan kucing. Saya kan termasuk pengamat kucing. Kucing tuh kalau makan dia dari makanan hasil mencuri, gak pernah tenang. Ambil makan matanya main terus. Itu bahasa Indianya kenjiro, keter jarak jauh. Tapi kalau kita kasih, tenang dia anteng makannya. Kita bolak-balik lewat di sebelahnya pun dia gak peduli. Kenapa? Dia merasa ini halal, tenang. Jadi kalau tenang, mau tenang hidup, bawalah yang halal. Atau logikanya gini, Bapak aja lah coba renungkan. Kita bawa mobil, bawa istri sendiri sama istri orang, kira-kira lebih tenang mana? Coba. Atau selama ini gimana? Mungkin ada yang mau cerita. Pasti lebih tenang bawa istri sendiri. Yang halal itu buat tenang. Kalau sudah tenang, hidup pun pasti berkah. Dunia tak ada cukupnya, Pak. Mohon maaf, sekali kita sangkut, tertangkap KPK, terkena kasus korupsi, marwah anak-anak kita hancur selama 7 tahun. Sampai kapan pun orang gak akan lupa tuh anak koruptor. Alhamdulillah. Rezeki biar sedikit, tapi halal. Bawa pulang ke rumah. Istri pun harus jadi istri yang solehah. Istri solehah itu jangan sembarang terima. Kalau belum waktunya gajian, dia bawa uang, ibu tanya, ya apa ini bang? Apa macam mana? Ini ada rezeki sedikit. Ini kan belum waktunya gajian. Orang lama-lama lancip kali muncul bang. Aku bawa duit salah, gak bawa duit salah. Ya bukan bawa gak bawa salah bang. Siapa gak mau duit? Tapi ini kan belum waktunya gajian. Udah ambil aja. Udah lah bang. Aku tuh tanya ini uang dari mana? Udah ambil bang. Ini uang dari mana? Oh sibuk kali. Kau ambil aja. Aku mau tanya ini uang dari mana? Belum waktunya gajian. Udah tenang aja. Ada sedikit uang. Bos itu teman. Astagfirullah bang. 27 tahun kita nikah, gak pernah kesal aku kawin sama kamu. Walaupun orang bilang kau jelek pendek, kau ngepet hitam, gak pernah masuk TV, tidur ngorong-ngorong. Gak pernah aku nyesal bang, karena aku yakin dengan takdir Allah. Tapi kalau kayak gini cara kau pulang bawa yang haram-haram, ya Allah, misalnya aku kawin sama kau makan sendiri uang itu, jangan kau bawa pulang. Kau tengok muka anak tuh bang, bersih kali anak-anak kita matanya jernih. Kau kotori dia pakai makanan-makanan yang haram, kotor darah dia. Makan sendiri uang itu, baru istri. Tapi emang payah nyari yang kayak gini. Kadang pulang dikasih malakinya uang dari mana bang? Udah ambil aja, jangan banyak kali cakap. Aku mau tanya nih belum gajian, udah menang main di warung. Astagfirullah, cuma 2 juta sih bang. Ini banyak kan istri kowe pak.
Ayo coba, kita masing-masing merenung. Sudahkah jadi suami yang baik? Sudahkah jadi istri yang baik? Sudahkah kita jadi teladan buat anak-anak kita? Berhasilkah tidak kita membangun cita-cita sakinah, mawaddah, warahmah di rumah kita masing-masing? Dalam perjalanan sekian tahun rumah tangga kita, pasti rumah tangga itu tantangan ada saja. Saya sendiri Bu sampai hari ini masih belajar macam mana jadi suami yang soleh, untuk bisa saling memahami. Sebenarnya berumah tangga ini kan yang paling enak kalau saling memahami. Saya terus terang baru belajar. Saya pikir lu jadi istri itu enak kali, di rumah tinggal terima. Terakhir sekali-sekali pas saya libur, saya ingin tahu kerjaan perempuan. Dek, aku ingin tahu kerjaan perempuan. Ah udahlah, abang gak akan sanggup. Sepele kali kau, apa kali pakai kerjaannya saya. Udah kerja kerjaan abang. Sekali-sekali dia ngumpul-ngumpulin. Nanti abang gak sanggup. Sanggup, betul, jangan nyerah ya. Iya, kasihnya saya kerjaan. Waktu itu mau muntah ya. Suruhnya nanti togi. Seperempat togi itu, nggak habis mobil. Rasanya mau muntah wanita. Sebentar nggak tahan pula kencing, balik. Orang rumah makan atau gitu. Kau pikir gampang dari itu. Akhirnya baru sadar, ternyata semua punya beban masing-masing. Nggak ada yang ringan. Belajar saling memahami. Kita macam mana sabar menghadapi istri, istri sabar menghadapi suami. Kami pun juga sebagai suami. Jujur aja lah, kita suami istri ini kalau mau undangan, siapa yang paling diuji sabar? Jujur, pasti suami. Saya sampai sekarang aja masih belajar macam mana caranya sabar. Iya. Dan kadang kita udah siap, dia nggak siap. Tidak bagus, apa bilang dia itu pasti kita, ya bang. Mobil dari hidupkan, dari panasi, setengah jam belum juga keluar. Dia siap pasti kenapa? Kalau nggak sabar bikin sendiri. Udah setengah jam mau nunggu tau keluar, bawanya 2 gantungan baju, bang cantikan yang mana? Cantik yang merah apa yang hijau? Kata dia juga. Ya Allah, udah setengah jam dalam hati saya. Maksudnya, abang menurut abang cantik merah apa hijau? Kalau menurut abang cantik yang hijau, kulit kau kan sedang-sedang. Kalau yang merah itu lebih bagus kau pakai malam. Tapi yang merah ini lebih mahal bang. Iya. Tapi kalau kata abang lebih cantik kau pakai yang hijau. Abang ini nggak ngerti model lah. Ini model terbaru. Kayak-kayaknya ini lebih mahal 200 kurang daripada yang ini. Iya. Tapi kalau cantiknya cantik yang hijau. Memang abang nggak ngerti kayak model lah. Jadi baru dibeli loh bang. Ini barang-barang Jakarta. Muncung kau. Kau kan tadi nanya mana cantikan yang hijau sama yang merah. Kalau kau tanya sama aku cantik yang hijau, kau mau pakai yang merah, yang biru terserah urusan kau, nggak ada masalah. Udah cepat aku udah nunggu setengah jam. Oh iya bang, baru masuk lagi dia ke dalam. Setengah jam baru keluar lagi, putih terakhir lagi. Apa dia bertanya? Akhirnya mesti belajar sabar menghadapi pasangan. Ayo coba kita saling merenung. Sudahkah kita jadi suami yang baik? Sudahkah menjadi istri yang baik? Sudahkah kita jadi teladan yang baik buat anak-anak kita? Kalau kita seorang pejabat, betul-betulkah kita sudah jadi pejabat yang diharapkan dalam Islam itu? Saya ingin mengajak kita, momentum tahun baru Islam ini, jadikan ini momen buat kita semua untuk mengkoreksi, mengintrospeksi, muhasabah, menghitung diri kita masing-masing. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, tanpa terasa kita sudah masuk ke tahun yang baru. Perjalanan waktu rasanya begitu cepat. Hidup ini gini aja nih, tahun baru Islam, habis tahun baru Islam Maulid Mi'raj, habis Mi'raj puasa, habis itu raya. Habis itu raya haji, tahun baru Islam, Maulid Mi'raj, puasa, raya lagi balik. Habis itu udah raya haji lagi, tahun baru Islam, Maulid Mi'raj, puasa, raya lagi. Nggak terasa. Yang paling terasa kan makna, belum habis angsuran baju rakyat tahun ini. Nggak terasa udah mau dirayakan. Itulah perjalanan waktu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, jadi dari perjalanan waktu yang begitu cepat ini, ayo kita ambil juga pelajaran di sini. Apa saja Ustaz? Satu, tanda akhir zaman semakin dekat.
Taqarrabaz zaman. Karena Nabi pernah menyebut ayatul kiamat, tanda-tanda datangnya kiamat. Rasul tidak pernah menentukan kapan kiamat. Rasul hanya memberi tanda-tanda kiamat. Makanya dulu sempat ada seorang paranormal yang gak normal mengumumkan, katanya tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 akan terjadi kiamat. Dan nyatanya gak terbukti. Itu pertanda hak Allah menentukan kapan kiamat. Habis itu 2012 pula Mama Loren. Waduh, heboh kali Mama Loren itu. Katanya tanggal 12 bulan 12 2012 akan terjadi kiamat. Pas pula waktu itu musim-musimnya film kiamat itu. Akhirnya TV kita pun biasalah. TV kita ini kan mana yang tak beres itu pula yang terus dibesar-besarkan berita. Semua datang, Mama apa emang betul tanggal 12 bulan 12? Oh iya, menurut kitab yang saya baca, perhitungan-perhitungan semuanya memang akan terjadi 12 bulan 12 2012. Kayak TV One datang, Metro datang, RCTI datang, SCTV, semuanya datang wawancarai Mama Loren. Tiap hari Mama Loren cerita kiamat, jengkel Israel, Mama Loren di kiamat kan dulu. Dan akhirnya 12 bulan 12 tidak terjadi kiamat. Hak prerogatif Allah. Kalau ada manusia berhak menentukan kapan kiamat, orang paling berhak Nabi Muhammad. Tapi Muhammad sendiri tidak pernah menyebutkan kapan kiamat. Tapi Nabi menyebut ayatul kiamat, tanda-tanda datangnya kiamat. Apa saja Ustaz? Satu, wa taqarrabaz zaman. Waktu terasa pendek. Ini udah kita rasakan. Rasa kita dari minggu jumpa ke minggu itu sekejap sekali sekarang. Bahkan dari tahun baru Islam ke tahun baru Islam rasanya baru kemarin, tiba-tiba sudah sampai di tahun baru. Kemudian apalagi Ustaz? Wa taqsuruz zalazil. Banyak terjadi kegoncangan, bencana-bencana alam. Indonesia lengkap, berbagai bencana sudah. Junudullah, tentara Allah ada 3. Apa saja Ustaz? Api, air, angin. Semua sudah bekerja di Indonesia ini. Api sudah bolak-balik. Ada pasar terbakar, mall terbakar, rumah terbakar, gedung terbakar, macam-macam. Hutan pun terbakar. Air, tsunami sudah beraksi. Banjir bandang di mana-mana. Bapak Ibu jemaah Garut dihantam banjir luar biasa. Angin, puting beliung terjadi di mana-mana. Watak surut zalazil, kegoncangan, bencana ekonomi juga terjadi di negeri kita. Hari ini tingkat ekonomi semakin menurun. Secara jujur, saya melihat indikasinya tahun ini di mana-mana rata-rata kurban menurun di setiap masjid. Kenapa? Kesulitan ekonomi semakin terasa, pengangguran semakin banyak. Apalagi tanda kiamat Ustaz? Yang ketiga, wa yuqbidul ilm, dicabutnya ilmu. Dan Allah tidak cabut ilmu langsung dari dada seseorang. Cara Allah mencabut ilmu, diwafatkannya para ulama. Sudah banyak kali ulama-ulama kita meninggal. Krisis ulama hari ini, yang banyak baru ulama udah makin jarang. Apalagi Ustaz, banyak anak lahir tak tahu siapa ayah. Di Medan rumah sakit Marta Priska, seorang perawat masuk ke toilet mau buang air kecil, yang buka kloset yang model duduk itu. Ketika dia buka tutupnya ada plastik asoy di dalam, ada bayinya di dalam. Sekarang banyak sekali bayi dibuang di mana-mana. Anak tak tahu siapa ayah. Ini hari menikah bulan 3, melahirkan bulan 6, hamil 3 bulan aja sekarang. Ada yang modelnya masih bongkar teratak, lahir. Membongkar teratak terkejut, cepat kali cucunya lahir, wah kalau dia muncul kau belum gak usah kau urus anakku, teratak kau udah kau urus, gak tahu kau ini titik unggul, temannya mula. Banyak anak lahir tak tahu siapa ya. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ini hari laki-laki rambut panjang kurang panjang, perempuan pendek kurang pendek. Pakaian laki-laki dipakai oleh perempuan. Bencong berserak di mana-mana. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, satu-satu sudah mulai nampak.
Laki-laki perempuan sekarang pakai celana jin, sehingga jin nggak kebagian celana lagi. Tengok aja lah Ucil di TV itu, mana pakai celana lagi. Maka dulu sempat heboh hantu kolor. Kenapa? Karena udah nggak kebagian celana, berkolor-koloran gitu. Sampai Bapak Ibu sekarang hampir tiap keyboard pula ada bencong. Astagfirullah. Saya pernah pulang ceramah dakwah, malas saya bawa mobil naik sepeda motor, mogok di dekat lapangan Binjai. Lagi mencuri kereta tadi datang minta Ustaz. Mogoknya. Saya nggak sewa pedi di jalan. Perlu bantuan Ustaz. Saya bilang udah bisa saya kerja sendiri Ustaz, gratis lah untuk Ustaz. Berkah. Sampai meninggal bencong bingung orang nyalakan. Ada yang mandi-mandian. Kalau laki-laki kan Allah maghfirlahu warhamhu, perempuan Allah maghfirlaha warhamha. Ini bencong bingung dia. Di karangnya sendiri Allah maghfirlahu warhamhu. Bencong itu nggak pengalaman. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Satu-satu tanda akhir zaman sudah mulai nampak. Yang mestinya malu, nggak malu. Yang mestinya nggak malu, malu. Sekarang kebalik-balik. Orang hari ini tampil di atas pentas, pakaiannya nggak karuan, jogetnya urakan, norak, memamerkan aurat, nggak ada malunya. Kita yang undangan, yang nonton yang malu. Hari ini mohon maaf lah, orang selingkuh bangga. Dia ceritakan kepada orang lain. Berboncengan dengan yang bukan pasangannya dengan mesra tanpa ada rasa malu di depan umum. Satu tanda akhir zaman, dicabut urat malu. Sudah mulai hilang rasa malu. Satu-satu sudah mulai terlihat. Apalagi tanda akhir zaman Ustaz, orang makin jauh dari Al-Quran. Indikasinya apa Ustaz? Coba Bapak Ibu lihat hari ini. Dulu setiap menjelang maghrib, masjid-masjid itu ramai anak-anak belajar Al-Quran. Sekarang sudah semakin sepi. Hari ini fokus orang tua les komputer, les bahasa Inggris, les untuk masuk nanti ujian perguruan tinggi negeri, les untuk masuk ke setan, bimbingan untuk masuk ke ini, itu segala macam. Jutaan dibayar orang. Tapi Quran semakin jauh dari generasi kita. Dulu tiap mau maghrib di rumah orang, pada maghrib yang terdengar suara-suara orang baca Quran, suara orang menghafal sifat 20, wujud, idam, baqaw, khalafat, hawadis dan seterusnya. Belajar marhaban, rawi, berjanji. Hari ini yang besar suara TV. Setiap selesai maghrib anak kita bergaul dengan laptop terus. Quran semakin dijauhi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sampai suami meninggal diambil Quran, dia taruh di atas kepala mayat, bukan dibaca kan? Ditanya kenapa ditaruh di situ? Ya biar jangan sampai ada setan masuk. Quran pula suruh jaga mayat. Anak ngobrol di belakang, istrinya nangis, mayatnya pun merajuk duduk baca sendiri. Tak dia lompat pulang. Apalagi indikasi orang menjauhi Al-Quran Pak Ustaz. Hari ini orang nggak peduli lagi hukum. Bapak Ibu jemaah, yang di Quran sudah jelas dan tegas, tapi orang terus menabraknya. Apa contohnya? An-Nisa 144. La yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang beriman di belakang mereka. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu dia orang yang nyata kerugiannya. Justru hari ini ada calon pemimpin kafir, di belakangnya tokoh-tokoh Islam. Kenapa Ustaz? Orang sudah nggak peduli hukum, tidak peduli lagi dengan Quran. Ibrahim sampai disembelihnya Ismail walaupun akhirnya tidak jadi disembelih. Kenapa? Perintah Allah di atas segalanya. Hari ini orang kangkangi perintah Allah ini. Padahal Allah sudah nyatakan jangan
jangan kau angkat orang kafir menjadi pemimpin. Lain kalau kita berada di Papua. Di Papua sana kita minoritas, calon pemimpin semuanya non muslim, ada rukso, ada keringanan. Boleh dipilih Ustaz? Boleh. Yang mana? Di antara calon mana yang dia kafirnya kafir zimmi, yang mau hidup damai dengan orang Islam, yang melindungi hak-hak orang Islam, dan selalu hidup berdampingan dengan mesra kepada orang Islam. Kalau dalam kondisi ada calon non muslim dan yang lain muslim, tidak ada alasan orang Islam memilih yang tidak sama. Apapun alasan. Saya di Medan pernah ditanya, Ustaznya ada 2 calon pemimpin Ustaz. Ya, yang satu ini non Islam, kafir, tapi baik Ustaz, tegas, banyak orang suka kok Ustaz. Pokoknya popularitasnya tinggi, orang banyak suka lah sama ini. Ini Islam, tapi nggak gitu populer kali Ustaz. Ya sama-sama bersih lah, memang belum ada kasus korupsi. Kemudian yang ini juga, ya pokoknya popularitasnya nggak seperti yang ini, tapi lebih banyak orang suka yang ini Ustaz, karena ini dianggap baik walaupun kafir. Sekarang gini lah, sekarang kalau uang dihadapkan pada pilihan, ya di sini ada kambing, kambingnya itu agak kurapan sedikit, nggak pala gemuk-gemuk kali. Dan di sini babi Pak, babi ini gemuk, montok, kulitnya bersih, bulunya mulus. Ini babi tapi mulus, luar biasa gemuknya. Pokoknya selera kita nengoknya. Yang ini sementara walaupun dia kambing tapi agak kurus. Wah, pilih yang mana? Ustaz, ya babi itu tetap babi. Ya tidak. Kalau haram tetap haram, nggak ada tawar menawar. Hari ini orang sudah terlalu hubung dunia, terlalu cinta sama dunia, sehingga apapun nggak ada masalah asal jadi duit. Perintah Quran ditangkangi. Inilah fenomena kita makin jauh dari Quran, dan inilah pertanda akhir zaman. Padahal kan dalam Islam nggak ada tawar menawar, ya haram tetap haram, mana ada agak-agak haram, mana ada haram-haram sikit. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, perputaran waktu yang begitu cepat jadi satu isyarat. Apa itu Ustaz? Akhir zaman sebenarnya satu-satu sudah terlihat. Kemudian yang kedua apalagi Ustaz? Waktu begitu cepat berputar mengingatkan kita bahwa umur kita bertambah, tapi jatah hidup kita terus berkurang. Ini yang harus kita ingat. Setahun berganti, selangkah kita berjalan. Setahun berganti, selangkah kita berjalan. Setahun berganti, selangkah lagi kita berjalan, sehingga akhirnya plung masuk lagi ke liang kubur. Sebenarnya pergantian tahun ini makin mendekatkan kita ke liang kubur. Yang pasti kita semua makin tua. Makanya jangan takut tua. Manusia ini suka bodoh, sering melakukan kebodohan dari rasa takut. Ada yang takut tua, ada yang takut mati. Ini dua-dua kata Buya Hamka kebodohan. Ada orang takut tua, tapi kalau berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku, minta panjang umur, dikasih tua takut. Coba, kan egois. Kalau orang mau panjang umur, dia harus siap tua. Ada orang takut tua, Ustaz? Ada. Contoh, ya, kalau udah umur 50-an, ngapain rambut disemir-semir lagi semua? Ini kan takut tua. Cucu udah 7, bonding lagi nenek, ya Allah, kan jauh kali ya. Apa ini Ustaz? Karena takut tua. Ya orang kalau mau panjang umur harus siap tua. Satu lagi, takut mati. Kematian nggak makin dekat, dan sebenarnya nggak perlu ditakuti. Karena kata Buya Hamka, sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang takut mati. Kenapa Ustaz? Setakut-takutnya kita kepada mati, toh kita tetap pasti. Senang nggak senang, suka nggak suka, ya saya harus berani bilang hari ini Irfan Yusuf jam 11:15 sedang berceramah di hadapan calon-calon jenazah. Mohon maaf. Ya, kalau Bapak Ibu nggak terima, saya menyampaikan kebenaran. Dan Bapak Ibu juga sedang melihat, menyaksikan seorang calon jenazah lagi ceramah. Ini kan dia adil nih kan. Di belakang bisi-bisi macam dia enggak ada. Sudah pasti. Gak ada orang bisa mengelak dari kematian. Kalau orang bisa mengelakkan diri dari kematian karena kaya, mestinya Pak Harto masih hidup. Kalau orang bisa mengelakkan diri dari kematian karena dia kuat, mestinya Muhammad Ali belum tinggal. Sekuat, sekaya, sehebat apapun orang, pasti mati. Dan sayangnya mati itu tak pernah memberi kabar. Kalau orang meninggal dikabari dulu enak Pak. Kita
kita bisa persiapan. Peraturan baru, sebulan sebelum meninggal, Israel memberi kabar. Wah Jenab, siap-siap misalnya. Hari ini tanggal 4 Oktober, 4 November, Wak Jenab meninggal. Wah, saya rasa Wak Jenab nggak selera lagi makan. Di kamar berzikir, laki yang datang makan dulu, makan kepala utama. Oh nggak usah cerita makan lah, Roman, sebulan lagi. Ada lagi selera aku sikit pun makan. Kalau kawin lagi itu cepet kan. Orang karena mati ini nggak tahu kapan datangnya, kita lalai, kita anggap hidup ini panjang, padahal mati nggak memberi kabar. Tiba-tiba dia datang jemput, al-hakumut takasur. Kau dilalaikan dengan mengejar-ngejar kesenangan dunia ya kata Allah. Hatta zurtumul maqabir, hingga kau terkejut, kau buka matamu tiba-tiba kau sudah berada dalam kubur. Kita akan alami. Dan sayangnya mati ini juga, ya tengoklah uji. Itu sehatnya, ya artinya masih gagal lah keluar naik sepeda motor gede, pakai jaket, kulit, helm, pulang 6 bulan ya. Itu lo mau? Kalau ada standarnya enak, semua ikut Nabi umurnya, semua meninggal 63, tinggal ngobrol sama kawan, timbul, tahun nanti deh. Abang berapa bang? Nah, tahun depan nih pensiun 3 kali raya lagi bang. Kalau Aci gitu yang kasihan yang hari ini 62 tahun 11 bulan 29 hari. Tadi pulang dari sini kan langsung pasang tenda pak itu. Meski keranda itu dilap-lap, disuruh untuk perjalanan. Tapi nggak ada standar. Banyak orang 80 masih hidup, 30, 40 meninggal. Inilah yang bikin bahaya jadi kita lalai. Kalau tahu kita nunggunya batasnya kapan, kita bisa siap-siap. Ini nggak tahu kita kapan datangnya. Orang 30 meninggal, uji 40 meninggal. Kalau orang meninggal berdasarkan huruf abjad, enak nunggunya. Yang meninggal yang A dulu. Berarti kan kabar kesra duluan ya. Namanya pakai A dulu kan gitu. Pak Wakil tahun keempat ya, oh tahun kelima ya. Berarti tahun pertama A, Amal, Anto, ya kan? A, Aisyah, Andi. Baru tahun besoknya B, Bambang, Baedam, Butet, Bando, Ustaz, ya saya tengah I, Irfan Yusuf, agak lama sedikit ya. Apalagi kalau daftarkannya pakai Rahul ya, belum lama lagi nih kan. Nah, kalau Aci itu yang enak yang Z lah Ustaz, Zaimal, Zubaidah, Zainuddin, enak juga. Kenapa? Udah habis orang, ada lagi yang mandi orang. Kematian kita tidak tahu kapan datang. Mati tidak juga berdasarkan urutan nasab. Kalau berdasarkan urutan nasab, mestinya yang meninggal itu kan atu dulu, habis atu baru andung, habis andung barulah abah, emak, wayung, wangah, ya kan? Baru ke bawah nanti sampailah ke warungcu, barulah anak-anak, baru cucu-cucu. Tapi sering cucu meninggal, atunya masih sehat. Berarti tidak ada patokan. Inilah yang kadang jadikan kita lalai tentang kematian. Padahal dia pasti datang, kita diam dia kejar. Kita diam dia datang, kita lari dia kejar. Pasti. Jangan lupa. Ini masalahnya kan Ustaz kami undang kemari bukan suruh nakut-nakut. Ini bukan masalah nakut-nakuti. Ini kan saya mengabarkan kebenaran. Maka kata Buya Hamka, sebodoh-bodoh manusia itu orang yang takut mati. Kenapa? Karena setakut-takut mati, kita pasti mati. Dan gak pantas orang takut mati. Apa istilah selain mati? Ada wafat. Terus? Meninggal. Apalagi Bu? Pulang ke rahmatullah. Bapak ini berpulang ke rahmatullah. Yang artinya kan kita mau pulang. Dan logikanya nggak ada orang pulang takut. Di mana-mana orang pulang itu senang. Saya dulu sekolah paling nggak suka saya matematika itu. Selalu jam terakhir pulang. Berpikir tuh mau cabut sekolah agama. Gak cabut matematika, gurunya kejam, jelek, ngampus. Mau dipaksa suka pun memang gak suka. Terakhir saya memang bodoh
baru sadar saya. Kenapa? Matematik itu kan ilmunya dekat dengan tauhid, pasti dia. Tapi dia maksud saya dulu nggak suka. Masuk ke kelas, nunggu guru tadi masuk. Waktu datang guru piket, anak-anak diumumkan guru matematika sakit, anak-anak boleh pulang. Bayangkan, langsung cas, ada yang naik ke kursi, ada yang mukul meja. Orang senang tuh pulang. Apa orang pulang tuh senang? Bukan takut. Bapak masuk kerja 7.30, oke, jam 4 dengan absen pulang, pasti senang. Kenapa? Mau jumpa keluarga. Itu kan pulangnya jumpa keluarga, Pak. Lo ini pulang mau jumpa yang nyiptakan lo, mau jumpa yang ngasih rezeki, mau jumpa yang ngasih bapak ibu anak. Orang pulang kampung mudik lebaran naik bus, penuh busnya, kebagian bangku tempel sambil gendong anak bawa tas. Sampai di kampung tetap senang. Kenapa? Karena bisa pulang. Jadi konteks pulang menghadap Allah. Kenapa orang takut? Biasa 3 penyebab. Apa aja Ustaz? 1, merasa masih banyak dosa. Kalau merasa masih banyak dosa, solusinya cuma 1. Apa itu Ustaz? Segera bertobat. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah menuju ampunan. Yang kedua, orang takut pulang kenapa? Merasa masih banyak, merasa banyak yang menggantung di bahu kita. Apa itu? Kesenangan dunia. Takut pisah sama jabatan, takut pisah sama harta, takut pisah sama istri, takut kali pisah sama anak, takut kali pisah sama cucu. Padahal pisah pun sama semua ini untuk menjumpai yang menciptakan yang kita cintai. Yang ketiga, kenapa orang takut pulang menghadap Allah? Merasa belum cukup bekal. Ayo siapkan bekal. Itulah tadi bagian mablumin Allah. Karena kita ini kan mau pulang kampung semuanya. Jangan bilang kampung kita Dumai. Orang dari Dumai ke Jakarta masih bisa pulang ke Dumai. Dari Dumai pergi ke Mekah masih bisa pulang ke Dumai. Orang dari Dumai pergi ke kampung saya di India masih bisa pulang lagi ke Dumai. Tapi kalau Allah sudah perintahkan dari kota Dumai pulang ke kampung akhirat, dengan mimpi balik ke Dumai itu. Sebelum pulang, ayo bawa bekal. Orang kalau merantau ke Jawa mau pulang ke Riau naik bus gak bawa bekal, bolak-balik bus berhenti di rumah makan. Nengok ini dari kaca tadi. Kalau ada orang berani pulang kampung akhirat gak bawa bekal, ibu-ibu siap-siap. Nanti sampai di alam barzakh ada lembah-lembah. Kita ada di dunia ini kemana-mana pulang ditanya mana oleh-oleh. Haji Faisal baru pulang haji, sangka datang tuh, ada bawa kurma haji, ada zam-zam biasa itu, ada bawa jilbab, kamu ini mau ngantor juga kan? Ada kacang ada kismis, wajar itu. Saya kadang kalau pulang ceramah sedempuan, abang nggak salah, kita hanya itu, canggah bawa udang. Nanti dari sini ditanya lagi nih, gimana? Ini baru cerita di dunia. Apalagi nanti sampai ke kampung akhirat. Jadi nggak perlu ditakuti kematian, enggak. Yang harus persiapkan. Cepat lambat dia pasti datang. Gak peduli walau dia orang berpangkat, sedang mengkilat, rumah bertingkat, berbagai kawan. Bahkan tertulis di depan rumah, awas ada anjing jahat. Jumlah istri ada 4, sayang dia nggak pernah sholat. Ingat, suatu saat akan datang Israel sang malaikat, nyawanya akan diangkat, dipanggil Pak Ustaz, sekampung orang melayang, dibawa ke belakang, dimandikan, disikat kuat-kuat agar berterbangan daki-daki yang melekat. Setelah itu barulah dia diikat kain kafan ketat-ketat, dipanggil Pak Ustaz, dilaksanakan sholat, jumlah takbirnya ada 4. Kemudian dibawa ke tanah wakaf karena sudah ada wa'amat menggali liang lahat. Sampainya di sana dimasukkan ke dalam, ditutup papan rapat-rapat, ditimbun tanah padat-padat, dipanggil Pak Ustadz, dibacakan doa selamat. Kalau ada amal ibadat dia selamat. Kalau nggak habislah dia kena sikat. Lanjutan belum saya karang, nunggu diundang sekali lagi. Semua pasti pulang. Kalau nyawa udah bisa ada di tubuh, apa yang mau dianggarkan? Jabatan tinggal, kedudukan, harta, anak, istri tinggal. Yang ada kita hanya tinggal jadi tangisan. Boleh menangisi jenazah, yang haram itu meratap. Emak-emak ini suka berkata, di suami meninggal, pingsan 3 kali, anak meninggal 7 kali. Pulang balik asal orang buka jenazah, jatuh. Ambil minyak angin, dikusuk-kusuk, diciumkan minyak angin, dan sabar ya Kak, iya. Sudah ada labang Kak, iya.
Kakak ikhlas ya, kak ikhlas, aku ikhlas. Kasihan anak-anak kakak kuat, iya kuat. Tengok abang yang kakak, tengoklah abang kau. Orang nengok dia ngintip, sampai 7 kali pingsan. Terakhir kakaknya pun ngamuk, makanya ngaji, kau Islam langsung gak ada iman, laki tinggal bolak-balik pingsan, semua orang bakal meninggal. Itu kalau orang gak pernah ngaji, orang di rumah aja, kakak bisa bilang sabar, kalau laki kakak yang kalau laki kakak yang tinggal sabar, kakak sabar, belum tahu makan. Aku yang rasakan, bukan kakak. Kamis malam yang 2 masih sama lagi makan biar kakak tahu. Jadi kok bisa nikah lagi kau? Tapi kamu pilih undangan. Aku bilang naik sepeda motor, dia mau naik sepeda. Tancap aja dia dari sepeda itu hujan gerimis, aku pegang perutnya kena udelnya geli. Cuma ada polisi tidur ditabraknya jempik. Aku jatuh ke aspal, dia masuk ke paru. Ini perempuan enggak suka. Oh Pak, jadi kalau suami meninggal itu nggak boleh nangis susah. Ya siapa bilang nggak boleh? Manusia itu kan memang begitulah rasa ya. Ada sedih, nangis, gembira, tertawa. Ibu kalau suami ibu meninggal ibu nggak nangis pun orang heran. Datang orang tadi jam berapa abang meninggal kak? 3. Dia gila. Nangis itu boleh, yang nggak boleh itu meratap. Meratap itu pukul-pukul jenazah, mengeluarkan kata-kata yang seolah menolak musibah itu diharamkan dalam Islam. Selesai dibawa kita ke belakang, mandi untuk yang terakhir kali. Segagah, seganteng, secantik apapun, setiap kita pasti dimandikan. Dan saya juga pesan kepada ibu-ibu, nanti kalau sudah tiba waktunya, waktu ibu mau dimandikan, tak ikhlas saja, nggak usah ngelawan-ngelawan, berhenti dari kalau ibu menuntut, ibu ngelawan, kasihan yang takjiah, tapi bubar semua. Udah kayak ibu dia lah, dimandikan orang diam, kita selesai, apa yang kita bawa pulang. Selama ini cari harta di dunia berlimpah-limpah, sampai miliaran, ternyata yang dibawa cuma kain putih. Kalau 1 meter 5.000 kali 13 65.000, tambah kabur barus, kapas, papan, uang bilang mayat, uang kali kubur, paling banyak pun gopek lagi. Turun kadang uang STM. Dan miliaran tinggal semua. Selesai, disolatkan orang 4 takbir. Dinaikkanlah kita ke kendaraan yang paling angker, itulah keranda. Saya menyebut kendaraan keranda itu kendaraan paling angker. Karena terbukti sudah, siapa naik pasti mati. Itu belum pernah gagal ya. Itu ngapain orang hidup naik ke situ buat kerjaan. Digotong orang, dilepas dengan Al-Fatihah, dibawalah kita ke komplek RMDA Rumah Masa Depan Abadi, dimasukkan kita ke dalam, hadapkan ke kiblat, kemudian 7 ikatan dibuka, hidung diciumkan ke tanah, ujung punggung tangan dilengketkan ke tanah, lutut dan ujung jari kaki juga ke tanah, barulah ditutup dengan papan lahat. Akhirnya tidak nampak lagi jasad kita. Celah cahaya tinggal sedikit dari celah-celah papan, dimasukkan tanah ke dalam. Semakin banyak tanah masuk, semakin gelap dan pengaplah rumah kita. Tidak ada lagi ruang cahaya seperti itu. Dibentuklah gundukan. Akhirnya orang baca doa, katanya suami sayang, anak sayang, tapi ternyata mereka pulang meninggalkan kita semua. Sore hari datang hujan lebat, mayat kita pun terendam oleh air hujan di dalam. Tak berapa lama hujan berhenti, airnya pun surut. Dalam kondisi tanah basah, cacing, kelabang, semuanya keluar mengeroyok jasad kita. Saat itu jangankan melawan azab Allah, melawan cacing pun kita sudah tak mampu. Hukum pasti, dia pasti akan datang. Jadikan momentum tahun baru untuk merenung. Ternyata dunia ini tidak selamanya, pasti akan berakhir. Hati-hatilah melangkah, karena selamatnya kita di akhirat akan sangat tergantung apa perbuatan kita di dunia ini. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Nah, kalaupun dirasa kata-kata saya menyinggung perasaan, itu bertanda bahwa ibu masih punya perasaan.
Kalaupun masih kurang, nanti lapor ke Kakak Kesra, kapan diundang saya akan datang lagi. Seperti itu.